Kisah Asyabul Uhdud, kisah dan peristiwa pembunuhan Asyabul Uhdud di kota Najran, tragedi yang dialami orang-orang pada saat itu, dilandasi hanya karena mereka meyakini ajaran Tauhid. Mereka mengalami penyiksaan luar biasa oleh penguasa Najran pada saat itu, yang kini termasuk dalam kawasan Yaman. Penguasa yang menindas kaum Kristen kota Najran adalah Yusuf bin Syarhabil. Bangsa Arab menggelarinya Dzu Nuwaas. Kata Dzu dalam bahasa Arab berarti pemilik, sedangkan Nuwaas adalah sebutan khas Yahudi Ortodoks. Harfiahnya berarti rambut keriting yang terdapat dekat kedua telinga. Itu dalam bahasa Ibrani disebut payots, sedangkan bahasa Inggris menyebutnya sideloks. Penguasa setempat pada saat itu mengempaskan mereka, orang-orang beriman, yang terdiri atas laki-laki, perempuan, tua maupun muda, ke dalam parit yang dibakar nyala api besar. Seluruh syuhada itu dibakar dalam kondisi masih bernyawa. Dalam sebuah hadis sahih juga menyebutkan, di antara mereka bahkan terdapat seorang ibu yang menggendong bayinya. Perempuan ini sempat takut ketika diperintahkan si raja yang kafir untuk masuk ke dalam kobaran api. Namun, anaknya yang masih dalam buayan, atas izin Allah, sang bayi berkata kepadanya, "Duhai ibu, bersabarlah, karena engkau sesungguhnya berada di atas kebenaran." Kisah ini sungguh mendapatkan perhatian yang besar dari Al-Quran, sehingga dimuat dalam satu surat penuh. Selain itu juga kisah ini ditambah dengan rincian dari sunnah nabawiyah yang mulia. Allah berfirman, "Demi langit yang memiliki gugusan bintang, dan hari yang dijanjikan, dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Telah dibinasakan orang-orang yang membuat parit yang berapi, dinyalakan dengan kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu, melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji, yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu." Quran Surat Al-Buruj ayat 1-9. Sebelum kita melanjutkan kisah ini silahkan subscribe, like, komen dan share. Pada mulanya, Dzu Nuwaas merupakan utusan khusus Raja Lahnai Ahyanuf alias Dzu Syanatir di wilayah Zur'ah sekitar Arab Selatan. Dzu Syanatir sesungguhnya bukanlah kalangan ningrat, tetapi dengan cara-cara yang licik ia dapat naik ke kursi kekuasaan kerajaan Himyar. Kemudian sekitar tahun 517 Masehi, keadaan berbalik. Yang tadinya orang suruhan, kini mengkhianati majikannya. Dzu Nuwaas memberontak terhadap Dzu Syanatir sehingga menjadi penguasa kerajaan tersebut. Daerah Arab Selatan yang menjadi tempat berdirinya kerajaan Himyar, pernah di bawah pengaruh agama Nasrani. Berabad-abad sebelum Dzu Nuwaas lahir, wilayah tersebut pernah dikuasai kerajaan Habasyah, yang beribu kota di Aksum, Ethiopia. Namun, belakangan Himyar dapat mandiri sehingga membangkitkan kembali tradisi paganisme, penyembahan pada dewa-dewi, alih-alih monoteisme. Pada masa Dzu Syanatir, Himyar sempat mengadopsi Yahudi sebagai agama resmi negara. Karena itulah, Dzu Nuwaas ketika masih menjadi bawahan mendiang tersebut, memilih nama yang khas Yahudi. Namun, begitu berkuasa, Dzu Nuwaas menjadi sangat condong memusuhi monoteisme, baik yang tampil sebagai Yahudi, agama pendahulunya, maupun Nasrani, agama negeri Habasyah. Dengan kecenderungannya itu, wajarlah bila secara politik ia menjadikan Himyar lebih dekat dengan Imperium Sasaniyah, kekaisaran yang berpusat di Persia, Iran, yang memeluk agama Majusi. Dzu Nuwaas memimpin dengan tangan besi. Ia tidak menoleransi bila ada di antara rakyatnya yang memeluk Kristen. Menjadi seorang Nasrani, dalam pandangannya, berarti otomatis memihak negeri Habasyah. Artinya pula, mereka telah berkhianat karena berpihak pada musuh raja. Di seluruh wilayah kerajaan Himyar, kota Najran memiliki penduduk Nasrani dengan jumlah yang signifikan. Itu bermula dari kisah seorang pemuda, sebagaimana diceritakan dalam hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan Imam Muslim. Anak remaja ini beriman kepada Allah. Dakwahnya atas izin Allah, kemudian dapat menyadarkan mayoritas penduduk Najran. Itulah yang lalu membuat murka Dzu Nuwaas dan akhirnya menjadikan rezim si raja itu sebagai Asyabul Uhdud.
Dari Suhaib bahwa Rasulullah bersabda, "Dahulu, ada seorang raja dari kalangan bangsa sebelummu, sang raja mempunyai tukang sihir. Ketika usia si tukang sihir semakin tua, ia berkata kepada si raja, 'Aku telah lanjut usia. Karena itu, kirimkan seorang pemuda yang akan kuajari ilmu sihir.' Raja itu pun mengirimkan seorang pemuda untuk diajari ilmu sihir. Di tengah perjalanan menuju rumah si tukang sihir, pemuda itu berjumpa dengan seorang pendeta Nasrani. Sang pemuda singgah di tempatnya dan mendengarkan ucapannya tentang dakwah agama Tauhid. Ketika pemuda itu sampai di tempat si tukang sihir, ia dipukul, dihukum karena terlambat. Sang pemuda mengadukan hal itu kepada si pendeta. Pendeta itu lalu berkata, "Jika kamu tiba di rumah tukang sihir, katakanlah bahwa kamu terlambat karena urusan keluarga. Dan jika tiba di rumahmu sendiri, katakanlah kepada keluargamu bahwa kamu terlambat karena ada urusan di rumah si tukang sihir." Suatu hari, dalam perjalanan menuju rumah si tukang sihir, sang pemuda melihat seekor harimau yang sangat besar menghalangi jalan. Tidak ada seorang pun warga yang berani melalui jalan itu. Pemuda tersebut berkata dalam hati, "Akan kubuktikan, mana ajaran yang lebih baik, apakah si tukang sihir atau pendeta." Lalu, ia mengambil batu dan berkata, "Ya Allah, jika ajaran si pendeta lebih engkau sukai daripada ajaran si tukang sihir, maka bunuhlah binatang itu agar orang-orang bisa lewat." Sang pemuda melempar binatang itu dengan batu, dan harimau besar itu pun mati. Sang pemuda menuturkan hal itu kepada si pendeta. "Anakku," kata sang pendeta, "sekarang, kamu lebih baik kedudukannya daripada diriku. Kehebatanmu sudah mencapai tingkat yang tinggi, sebagaimana yang aku saksikan. Kelak, kamu akan menerima cobaan yang berat. Jika kamu mengalaminya, jangan sampai kamu menunjukkan keberadaanku." Sang pemuda juga bisa menyembuhkan kusta, kebutaan, dan berbagai macam penyakit. Kemudian, seorang pengawal raja yang mengalami kebutaan mendengar berita itu. Lalu, ia mendatangi pemuda itu dengan membawa banyak hadiah. Katanya, "Wahai anak muda, semua ini akan menjadi milikmu jika kamu bisa menyembuhkanku." Pemuda itu menjawab, "Bukan aku yang menyembuhkan, tetapi Allah lah yang menyembuhkanmu. Jika kamu beriman kepada Allah, aku akan berdoa kepadanya, dan dialah yang akan menyembuhkanmu." Ia, pengawal raja pun beriman, dan Allah memberikan kesembuhan kepadanya. Setelah itu, pengawal ini datang menemui raja. Raja berkata, "Siapa yang menyembuhkan matamu, Allah? Apakah kamu mempunyai Tuhan selain aku?" "Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah." Pengawal itu pun ditangkap dan disiksa sampai ia membocorkan keberadaan sang pemuda. Pemuda itu pun diperintahkan menghadap si raja. "Anak muda," kata raja tersebut, "sihirmu telah mampu menyembuhkan kebutaan dan penyakit kusta. Kamu juga mampu melakukan berbagai hal." Pemuda itu menjawab, "Aku tidak mampu menyembuhkan siapapun. Yang menyembuhkan adalah Allah yang Maha Tinggi." Lalu, pemuda itu ditangkap dan disiksa sampai menunjukkan keberadaan si pendeta yang mengajarinya Tauhid. Pendeta itu pun ditangkap. Raja berkata, "Tinggalkan agamamu." Pendeta itu tidak mau. Raja menyuruh pengawalnya untuk mengambil sebuah gergaji. Maka, diambillah sebuah gergaji. Tubuh pendeta itu lalu digergaji, dari arah kepala, hingga terbelah menjadi dua bagian. Pengawal raja, yang sudah beriman, didatangkan. Raja berkata kepadanya, "Tinggalkan agamamu." Pengawal itu menolak. Maka, tubuhnya pun digergaji, dari arah kepala, hingga terbelah menjadi dua bagian. Kemudian, pemuda itu didatangkan lagi. Raja berkata kepadanya, "Tinggalkan agamamu." Anak muda itu menolak. "Bawalah pemuda ini ke puncak gunung itu. Jika ia mau meninggalkan agamanya, lepaskanlah dia. Jika ia tidak mau, lemparkanlah dia dari puncak gunung," kata sang raja. Begitu sampai di puncak gunung, pemuda itu berdoa, "Ya Allah, selamatkanlah aku dari mereka dengan cara yang Engkau kehendaki." Tak lama kemudian, gunung itu bergetar hebat,
dan para pengawal pun berjatuhan dari puncak gunung. Pemuda itu kembali menghadap raja. "Apa yang telah dilakukan para pengawalku?" tanya si raja. "Allah yang Maha Tinggi telah menyelamatkanku dari keburukan mereka." Lalu, pemuda itu diserahkan kepada para pengawal yang lain. Raja memerintahkan, "Naikkan pemuda ini ke perahu, dan bawalah ke tengah laut. Jika ia mau meninggalkan agamanya, lepaskanlah dia. Jika tidak, lemparkanlah ia ke laut." Sesampainya di tengah laut, pemuda itu berdoa, "Ya Allah, selamatkan aku dari mereka dengan cara yang Engkau kehendaki." Maka, perahu itu pun karam, dan para pengawal raja tersebut tenggelam. Pemuda itu kembali menghadap raja. Raja berkata, "Apa yang dilakukan para pengawalku? Allah yang Maha Tinggi telah menyelamatkanku dari keburukan mereka." Lalu, anak muda itu berkata kepada si raja, "Engkau tidak akan bisa membunuhku kecuali jika engkau melakukan perintahku." "Apa itu?" "Kumpulkan rakyat di tanah lapang. Kemudian, ikatlah aku pada sebuah pohon. Ambil satu anak panah dari kantong panahku dan letakkan di busur. Ucapkanlah, dengan menyebut nama Allah, Tuhan pemuda ini. Setelah itu, bidikan anak panah ke arahku. Jika itu engkau lakukan, engkau akan dapat membunuhku." Raja mengumpulkan seluruh rakyat di tanah lapang, dan mengikat anak muda itu pada sebuah pohon. Kemudian, raja itu mengambil anak panah dari kantong panah pemuda itu. Diletakkannya anak panah itu di busur panah, dan ia mengucapkan, dengan menyebut nama Allah, Tuhan anak muda ini. Setelah itu, anak panah dilepaskan, tepat mengenai pelipis pemuda itu. Pemuda itu meletakkan tangannya di pelipis, lalu meninggal dunia. Rakyat yang hadir di tempat dan menyaksikan kejadian itu berkata, "Kami beriman kepada Tuhan pemuda ini." Seseorang datang menemui raja dan berkata, "Apakah engkau telah melihat apa yang pernah kau takutkan?" "Sungguh, yang kau takutkan itu benar-benar terjadi." Mereka, rakyat Najran, telah beriman kepada Tuhan pemuda itu. Raja pun memerintahkan para bawahannya untuk membuatkan parit api. Kemudian, ia berseru, "Barang siapa yang tidak meninggalkan agamanya, maka lemparkanlah mereka ke dalam parit api ini." Perintah itu pun dilaksanakan. Satu persatu warga Najran yang beriman digiring ke parit api. Ketika tiba giliran seorang wanita yang menggendong anaknya, wanita itu sempat ragu. Tiba-tiba, bayi yang ada dalam gendongannya berkata, "Bersabarlah wahai ibu, karena engkau berada di jalan yang benar." Demikianlah kisah sekelompok orang beriman kepada Robnya, kemudian mengumumkan keimanannya, dan menjadi mulia karenanya. Mereka menghadapi fitnah dari musuh yang kejam dan tiran yang menodai hak asasi manusia yang meyakini kebenaran.